Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahan afruk sablon manual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Dina Hanifah, NIM 1900408 sebagai moderator. Dan anggota kelompok saya itu Ilva Mardianti, Ririn Safitri, Tasya Eliandi Putri, dan Wil Aini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, masuklah kita ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pengertian teknik afruk, yang kedua bahan atau obat afruk, yang ketiga itu tahapan dalam proses afruk. Baiklah, pengertian teknik afruk. Proses afruk disebut juga sebagai proses pengeksposan atau penyinaran gambar. Proses ini adalah proses memindahkan gambar pada selembar kertas menuju screen dengan bantuan emulsi sablon. Afruk merupakan langkah yang paling kritis dalam teknik cetak saring. Proses afruk atau pemindahan gambar dari film positif pada screen sangat menentukan hasil akhir dari percetakan atau penyempurnan. Teknik afruk untuk screen yang berbasis air dan berbasis minyak pada dasarnya sama. Akan tetapi yang membedakan adalah bahan dan ukuran screen yang digunakan. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wil Aini. Kepada Wil Aini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai bahan atau obat afruk. Yang pertama yaitu gelatin bichromate. Obat afdruk ini adalah hasil campuran antara bubuk gelatin dengan kalium bichromate atau bahan utama. Yang kedua yaitu krom gelatin, yaitu daya reaksi terhadap sinar lebih cepat jika dibanding dengan gelatin bichromate. Yang ketiga yaitu kromatin, yaitu obat pembangkit jenis kromatin memiliki kepekaan terhadap sinar yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu ulano. Bahan PK cahaya ulano adalah obat afdruk dalam bentuk pasta yang siap dipakai. Yang kelima yaitu bahan PK supersol. Yaitu bahan PK supersol juga merupakan bahan yang siap pakai karena tidak memerlukan air panas lagi untuk mengencerkannya. Yang keenam yaitu diema. Bahan PK cahaya diema dibuat khusus untuk melapisi permukaan screen basis minyak dan basis air dengan kualitas yang tidak berbeda jauh dari ulano atau supersol. Selanjutnya yaitu diasol. Bahan PK cahaya ini tidak berbeda jauh dengan bahan PK pasta lainnya yang terdiri dari satu bagian campuran yaitu campuran antara polining alkohol atau berbentuk bubuk putih halus OZ air 10-11 OZ dan potasium bichromate atau amnicoken bichromate 1/4 OZ. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wil Aini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya Eliandi Putri. Kepada Tasya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang bahan penguat atau pelindung lapisan screen. Yang dimaksud dengan bahan penguat ialah cairan yang berfungsi sebagai pelindung lapisan obat afdruk pada screen, dalam hal ini screen sheet. Dengan dibubuhinya obat penguat, maka lapisan krom tidak mudah aus oleh gesekan rakel atau tidak mudah terpengaruh oleh sentuhan cat kain. Jenis bahan penguat ada beberapa macam, yaitu yang pertama vernis sintetis, yang kedua screen lac, yang ketiga retusir lac, yang keempat ulano 6 atau screen filter, yang kelima ulano 5 atau katalis, dan yang keenam yaitu Harte Miltelte. Baiklah, terima kasih kepada Tasya Eliandi Putri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ilva Mardianti. Kepada Ilva dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tahapan dalam proses afdruk. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses afdruk. Antara lain, yang pertama yaitu pelapisan. Proses ini merupakan proses pencampuran antara emulsi dan centralizer dalam
yang dioleskan ke screen yang telah disiapkan menggunakan alat pelapis. Proses ini harus dilakukan di tempat yang gelap. Yang kedua yaitu pengeringan awal. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan cara diangin-anginkan sampai kering atau menggunakan hair dryer atau kipas angin. Pada proses pengeringan pertama, screen tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung atau lampu yang menyinari sinar ultraviolet. Langkah yang ketiga yaitunya penyinaran screen ke panas matahari. Tahap berikutnya dalam proses afdruk adalah penyinaran screen ke panas matahari. Penyinaran dilakukan dengan cara bagian bawah screen diberi alas berupa busa hitam dan di atas screen diberi kilse film negatif atau kertas yang siap diekspos. Selanjutnya yaitu pembuatan klise. Semprotan klise pada screen menggunakan air. Hal ini bertujuan agar bagian di luar desain hilang dan menyisakan hanya bagian desainnya saja, atau menimbulkan efek stensil lubang tergambar. Gunakan bantuan semprotan air untuk membuka lubang gambar tersebut hingga sempurna. Selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan menjadi langkah terakhir dalam proses afdruk. Proses ini dapat dilakukan dengan hair dryer maupun dengan panas matahari. Dianjurkan karena dapat memperkuat hasil afdruk. Hanya saja hati-hati bila banyak debu yang bertebaran di lokasi pengeringan, karena dapat mengotori screen tersebut. Baiklah, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ilva Mardianti. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ririn Safitri. Kepada Ririn dipersilahkan. Terima kasih moderator. Tahapan teknik afdruk. Pertama, screen yang akan digunakan harus dibersihkan dari segala kotoran terlebih dahulu dengan air, baik pada bagian luar maupun bagian dalam, untuk mendapatkan screen yang benar-benar bersih. Pada waktu pencucian dapat menggunakan campuran deterjen. Kedua, langkah-langkah selanjutnya, screen dikeringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Ketiga, campurkan bahan coating sesuai jenis, misalnya dengan Ulano, zat bahan berbentuk pasta, dan sensitizer. Keempat, screen yang sudah bersih dan kering dilapisi obat pekat cahaya dilakukan pada ruang gelap. Pelapisan dilakukan pada dua sisi, bagian luar screen dan bagian dalam screen. Proses berikutnya adalah mengeringkan screen dengan hair dryer. Pengeringan juga harus dilakukan di ruangan gelap. Terus setelah screen kering, selanjutnya adalah penyinaran untuk memindahkan gambar pada screen. Penyinaran dapat dilakukan dengan sinar lampu dan sinar matahari. Lama waktu penyinaran tergantung dari sinar matahari atau sinar lampu. Setelah penyinaran, buka rangkaian screen, bawa ke tempat pencucian, dan siramlah screen dengan air dingin pada bagian dalam dan luarnya. Lanjutkan dengan penyemprotan screen sampai semua gambar pada screen berlubang dan tampak jelas. Proses selanjutnya untuk mengatasi adanya pori-pori screen yang terbuka atau terbuang harus dilakukan pentusiran pada screen. Screen siap untuk digunakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.